puzzle-nya nih kurang nih. Sedangkan Spalletti kemarin udah bilang bahwa dia minta striker ya, penyerang sentral yang kuat dalam link up play. Dia kan mampu menahan bola di lini depan, terus efektif dalam duel udara, bisa bekerja sama dengan wing player di sebelah kanan dan kiri gitu. Jadi sebenarnya kalau dari profil sebenarnya udah cukup oke nih si Mateta ini gitu ya. Teknik, Cuman materi pemain beda jauh sih. Kalau Juve mainnya kayak kemarin nih pas lawan Cremonese, itu beda jauh banget kalau misalnya dibanding Cagliari kemarin yang dibantai Genoa. Lawan Genoa aja 3-0 gitu. Jadi bakalan menang gede lagi nih kita, bisa nih. Kayak Cremonese mungkin 6-0, 7-0 kali kayak waktu lawan Parma dulu. Boleh kan? Namanya juga Jauh banget ya, lawan Parma 7-0. Super yang Juve. selalu pernah. Iya pernah soloran di si TVS tuh yang belum golnya. lama-lama banget lagi kan. Boleh dong 7-0 kan 3, 5, 7. 7. Kembali lagi ke Suara Juventus ini. Hari ini biarpun kita lagi flu-flu kayak Yildiz ya, tetap kita memberikan update-update terbaru buat teman-teman Suara Juventus ini, dan juga buat para member, dan juga yang sering komen aneh-aneh tuh di YouTube tuh, yang suka ngata-ngatain Loka, yang suka ngata-ngatain Kelly. Kalau Kelly nggak apa ya kata-katain. Kalau bagus jangan. Kalau bagus ya, kemarin solid kok dia lawan Cremonese, dia solid banget Kelly. Bagus, Ya ya. kali ini kita akan membahas tentang preview lagi nih, tentang Cagliari versus Juventus. Apakah Juventus bisa kembali memenangkan pertandingan secara perkasa kemarin 3-0, 5-0. Nah ini Giornata berikutnya menjamu Cagliari yang notabene klub papan bawah juga ya. Karena kalau lihat dari klasemen peringkat 16 ya, lebih jelek daripada Cremonese kemarin. Nah ini apakah Juventus sebagai tim yang lagi on fire dan juga tim yang lagi oke nih di bawah Spalletti, ataupun Cagliari bisa memberikan batu sandungan buat Juventus. Ya Juventus sekarang lagi mau mencapai pole position nih, karena hanya beda sekitar 6 poin dengan Inter Milan yang ada puncak klasifikasi. Dan gua kali ini nggak sendiri, kali ini ada yang spesial nih, karena biasanya gua kalau siaran laki semua. Nah baru ini ada someone spesial, itu dengan kasih apa Kak? Halo, gue Kartika, member Suara Juventini dari Jakarta Barat. Sekarang ini siaran yang ketiga buat gue, Wis. kalau online ya. Oke, Mantap. mantap dengan Kak Kartika. Thank you ya Kak, masih stay sama Suara Juventus ini. Nih kalau Iya kalian dong. masuk grup Juventus ini nih, Suara Juventus ini, Kak Kartika nih biarpun main jam 3 pagi tetap ngoceh di grup nih. Makanya kata gue, nih orang kagak tidur Kagak pernah tidur dia, cuy. apa nggak pernah Tidur tidur lah. kan? Ini nggak pernah tidur dia. Kuat Tidur banget. lah. Kata gue, nih jam 10, jam 11, Juve main jam 3, jam 1 masih ngoceh. Juve main jam 12, jam 11 masih ada. Juve main jam 11 sampai jam 1 pagi masih komen-komen juga. Kayak Nggak pernah celebuk tidur. ya. Ketika nggak pernah tidur, gokil. Tidur. Tidur, oke. Nah, kayak yang satu lagi dengan Kak siapa nih? Audi mah udah sering siaran sama gue. Oke, halo teman-teman Suara Juventus ini, gue Ricky dari Taman Mini. Ya, ini adalah salah satu tetangga gue sebenarnya, si Ricky ini. Sering ketemu juga. Makanya kalau kita ngobrol di Suara Juventus ini, kalau di luar udah malas bahas Juventus, kita bahas yang lain aja. Bosan nih, lihat dia Iya. lagi, dia lagi. Bosen. Karena di sini udah sering banget kita sering siaran Iya. bareng, tapi kalau di luar udah nggak usah ngomongin Juventus lah. Paling di grup Bosen. aja nih bareng Kak Kartika. Ya buat teman-teman yang mau kayak Kak Kartika nih, bisa langsung membership aja langsung. Nanti di YouTube-nya ada menu gabung atau join, nanti langsung pilih, ada paket Del Piero, ada paket Buffon, yang mana nanti bisa langsung kamu pilih, dan nanti bisa langsung masuk grup Suara Juventus ini, dan juga bisa siaran seperti Kak Kartika. Dan juga kali ini kita akan membahas dengan Cagliari versus Juventus, yang mana secara statistik Cagliari adalah satu tim dengan tangan defensif tertinggi di Serie A, bukan karena solid, tapi melainkan karena terus-menerus diserang lawannya, kayak Cremonese kemarin lah ya. Ya, sama-sama dia langsung memberikan bola long ball ke depan. Dan juga menunjukkan Cagliari termasuk tim dengan save per match tinggi, yaitu exclusive besar, dan juga jumlah clean sheet-nya rendah. Tapi itu menandakan satu pertahanan mereka sering terpapar, apa ya, karena sering diserang terus, dan juga kiper mereka dipaksa bekerja ekstra hampir di setiap pertandingan. Nah, di sisi lain nih, Juventus berada di spektrum berlawanan, yaitu Bianconeri sedang di pucuk-pucuknya, apa ya, kalau ibaratkan kalau Performa. main PS tuh, pemainnya lagi merah semua tuh, atas tuh, paling yang Merah. turun-turun dikit, jarang-jarang tuh. Nah, pertanyaannya adalah, melihat gampangnya Cagliari dibobol dengan data yang sedikit, dia bisa clean sheet, apakah Juventus
bisa menang telak lagi nih lawan Cagliari besok, ataupun Juve kesulitan karena memang mereka punya kiper yang suka biasa dalam tekanan, karena lawan Juventus biasanya kiper-kiper tuh jadi jago, atau tim-tim Papadopoulos tuh lawan Juventus pasti jadi Iya, jago. iya. Menurut lo gimana Ki tentang pertandingan Oke. besok lawan Cagliari nih? Apakah kita bisa langsung tune in ngegolin di awal, ataupun golin di babak kedua? Ya, oke. Thank you Bio. Jadi gini, Hmm. Cagliari ini dia selama bulan Januari ternyata belum pernah menang yo. Lawan Mm-mm. Cremonese imbang 2-2, lawan Milan kalah 1-0, lawan Genoa kalah 3-0. Kebobolannya udah 6, nyetak golnya cuma 2. Jadi menurut gua ini kalau di atas kertas secara data memang kita harusnya bisa menguasai permainan lagi nih gitu ya. Cuman Ya, memang untuk menang besar lagi, gue sebenarnya sama permainan Juventus beberapa pertandingan terakhir ini sebenarnya cukup optimis gitu ya. Cuman ya. kemenangan besar itu kadang bukan menjadi sebuah patokan. Juventus kadang lebih sering untuk mengemas kemenangan dibanding skornya gitu loh ya. Jadi menurut gua baca-baca di Twitter juga kemarin prediksi umumnya sebenarnya menunjukkan skornya sebenarnya masih di kisaran 2-0, 2-1 kayak gitu. Cuman Mm-mm. sekali lagi kita nggak tahu hasilnya nanti di lapangan kayak gimana. Kayak yang tadi lu sebutkan sebenarnya kan pertahanan Cagliari kan kebobolan XG-nya tinggi ya Yo, ya dan Iya, jarang ya. jarang clean sheet ya. Mm-mm. Kipernya mereka tuh Elia Caprile ya kan memang sering melakukan penyelamatan. Dia ternyata adalah kiper dengan penyelamatan peringkat 3 terbaik di Serie A saat ini gitu ya. Dia menunjukkan bahwa memang kipernya itu sorry Cagliari itu lebih lebih sering terkena tekanan ya, konstan banget tekanannya ke gawang Cagliari gitu. Ya, ya. Jadi kebobolannya banyak itu sebenarnya bukan menunjukkan bahwa si kiper si Elia Caprile ini kiper yang buruk sebenarnya. Cuman karena memang pertahanannya si Cagliari memang gampang banget ditembus gitu. Cuman yang tadi lu bilang juga tuh yang harus kita perhatiin bahwa setiap kali lawan Juve kiper-kiper lawan tuh semuanya berubah jadi kayak Buffon ya. Ya nggak sih. Iya, 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 Jadi betul. apalagi untuk kiper-kiper yang kayak si Elia Caprile ini udah sering dibobol, bukan sering Mm. dibobol, udah sering diterjang gawangnya sama serangan-serangan gitu. Jadi sepertinya dia akan lebih siap di pertandingan besok gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, gue ngelihat bahwa walaupun Cagliari ini gampang dibobol gitu ya, cuman gaya permainan Juventus memang di bawah kepelatihan Spalletti seringkali pragmatis juga yo, konservatif mainnya gitu. Jadi cenderung mengontrol permainan, kemenangannya dicarinya efisien gitu ya, bukan ngejar margin gol yang banyak Mm. gitu sih. Jadi kemenangan kayak skor-skor 2-0, 2-1 sebenarnya masih masih akan bisa terjadi kemungkinan besar di pertandingan besok gitu. Apalagi kita lihat Cagliari juga kan zona diserangnya tuh tinggi banget gitu. Jadi nggak mungkin yang namanya Cagliari akan langsung main lepas apa namanya ngejar gol lawan Juventus gitu. Jadi gue sih ngelihatnya ini pertandingan besok akan tetap pertandingan yang sulit gitu ya, bermain di kandang sendiri pula kan si Cagliari kan. Dan faktor terakhirnya adalah dia mau keluar dari zona degradasi kan yo. Jadi Mm-mm. pasti akan menunjukkan perlawanan yang sengit lah. Gue yakin banget gak akan semudah itu menghadapi Cagliari di tengah tekanannya Cagliari yang lagi pengen keluar dari zona degradasi. Jadi ada motivasi lebih lah untuk di pertandingan besok gitu. Cuman gue yakin dari sisi skor sih sebenarnya Juventus masih akan tetap menang sih yo. Ya, karena gue juga beranggapan kita kemarin lawan Cremonese yang notabene secara peringkat di Ya, atasnya Cagliari kita ya, bisa menang banyak. Mungkin karena faktor kita sebagai tuan rumah. Nah, ya, besok betul. sebagai tim tandang, terutama Madison Elia, ini karena Cagliari ini kalau main di kandang rada galak biasanya. Ya, betul. Bukan galak secara pertandingan, cuma galak secara fisikal gitu, Ya. mainnya bermain secara kasar. Tapi secara permainan nggak apa banget dimasuk lawan gitu ke kotak penaltinya dia. Menurut Kakak Tika nih, apakah besok kita menang besar lagi, atau kan besok kita dapat apa namanya kesulitan di markasnya Cagliari? Menurut gua Hmm, besok lawan Cagliari kita bakal menang besar lagi nih. asik. Karena terakhir Cagliari lawan Genoa kan kalah di 3-0 Kalah, ya. Ya, iya, tiga kan kosong. tiga Kalah kosong 3-0 ya. Jadi Hahaha. gue nonton tuh. Tuh kan. Cagliari nih belakangnya gampang banget nih ya, ngablak banget nih. Hmm. Hmm. Memang kasar, terkenal salah satu klub Serie A yang mainnya kasar. Pokoknya kalau bola gak dapet, yang penting kaki deh gitu. Cedera-cedera deh orang, biarin gitu. Cagliari terkenal nih, nah itu aja yang masih diwaspadain sama Juventus menurut gua. Tapi kalau Hmm. dari segi teknik, materi Hmm. pemain, beda jauh sih. Kalau Juve mainnya kayak kemarin nih, pas lawan Cremonese, itu beda jauh banget kalau misalnya dibanding Cagliari kemarin yang dibantai Genoa. Lawan Genoa aja Ya, 3-0 gitu. ya, betul. Jadi bakalan menang gede lagi nih kita, bisa nih kayak Cremonese mungkin 6-0, 7-0 kali kayak waktu lawan Parma dulu. Boleh kan? Namanya juga Jauh ngarep banget ya kan. lawan Parma 7-0 Super yang Iya jokes kan kayak ngesol. ini. pernah. Iya, Iya, benar Pernah pernah. tahu. benar pernah pernah soloran Iya, di si pernah. Tevez tuh yang Belum golin. lama-lama.
belum lama-lama banget lagi Iya, kan, boleh dong Ah, 7-0 kan 3-5 mumpung 7. 7. Nah, mumpung lagi Iya. on fire kalau juga ya Kak ya. mumpung lagi on fire kan ya nggak, Iya, trendingnya betul. lagi Iya. menang nih Juve nih, Iya. walaupun katanya Kenan nggak dimainin ya, Iya, jadi flu, Ya. nggak kena full flu. tim ya katanya, kena Hmm. flu. Mungkin beberapa pemain juga cadangan nih, Hmm. paling pakai lapis 2, tapi gue yakin kita menang gede nih besok. Ngelihat permainan Cagliari kemarin. Cuman yang mesti Hmm. diwaspadin memang Cagliari ini kasar banget. Kalau udah ketinggalan udah tuh cedera semua tuh kita tuh. Gitu. Itu aja yang mesti diwaspadain. Iya, keren ya Kak Kartika nonton match Luar Genoa lawan biasa. Cagliari Dia loh. dia nggak pernah tidur yo. Dia nggak Tidur pernah bang, tidur. tidur gua. Gila loh. Gue sebagai tifosi juga kalau nonton Cagliari Genoa, nggak usah Males nonton juga ya. lah. Iya, Juve aja kadang ketiduran menit-menit Ih, 14, 20 tuh ketiduran. Dia mah sampai subuh juga masih ngoceh aja di dia nggak grup. pernah Kan tidur. Tapi gue ngelihat calon lawan Juventus bang. Oh iya iya. sih, keren banget sih. Makanya Iya, nih buat iya. teman-teman yang mau berinteraksi sama Kartika yang doyan begadang, Nah, ketemu kan tuh kemarin Bang Marlon juga baru itu. masuk. Akhirnya sama seperti Kak Kartika modelnya. Subuh-subuh Bang Boni juga masih ngoceh aja Pokoknya, di grup. pokoknya lu mau Juve main jam berapa aja, Kartika pasti ada dah. Ini subuh juga dijabanin. Oh iya, ini kan sebelum apa namanya? Ini laga terakhir dalam jadwal start menghadapi tim tim mediocre sebelum kita balik lagi Mediocre. ke akhir Januari atau Februari yang ketat. Mampukah Juventus nih membungkus dengan 3 poin? Menurut Kak Kartika gimana? Apakah kita mau persiapkan akhir Februari dan juga Januari ini bisa nggak kita mensapu bersih nih lawan tim-tim mediocre ini? Menurut gue bisa banget. Karena di bawah kepelatihan Spalletti, Juventus positif nih. Kita baru seri sekali kan ya. Hmm. Selain itu kita menang terus ya. Kayaknya ya harus jujur ya, Spalletti mau bikin Juve nih kayak Napoli 2023 nggak sih? Wah, Tapi nggak anjir. apa-apa sih ya. Nggak Nggak apa-apa kan apa-apa. bagus. Iya, Scudetto oke. tuh. Scudetto. Scudetto loh Iya. 2023 Hmm. Napoli. Nggak apa-apa, mirip-mirip kan. Tapi ya materi pemainnya memang kita di bawah Napoli waktu itu. Ya, Kalau yang sekarang nih, materi pemain Juve sekarang jelas di bawah Napoli 2023. Tapi Ya nggak apa-apa. jelas. Gue optimis bisa Hmm. disapu bersih nih lawan tim-tim mediocre. Hmm. Tim-tim yang di pinggir jurang degradasi. Iya kan? Ya, ya, ya. Terus minggu depan juga lawan Benfica ya, langsung ya. Iya. Champion. Hmm. Nah, sebelum lawan Benfica nih kita bisa sapu bersih nih. Lawan Cagliari, lalu setelah itu Napoli ya. Ah, ah. Habis itu lawan Napoli ya, Ya, ya betul. Nah, akhir Januari. itu udah masuk mau apa namanya take off tuh harus masang Iya, pemain-pemain yang oke lagi. Nah, iya sebelum lawan menurut Napoli kita wajib menang nih, karena lawan Napoli ya kita seperti kita tahu ya, terakhir kalah. Ya mudah-mudahan seri. Ya iya, iya. begitulah menurut ya, gua. ya karena kita juga menjaga optimisme karena Juventus sekarang ada di peringkat 4 ya. Nggak jauh-jauh banget lah dari top klasifikasinya. Sementara ada Inter Milan di bawah Inter Milan, ada AC Milan di bawahnya Napoli. Nah, peringkat 4 baru Juventus. Semoga nanti ya kalau kita menang melawan Napoli, semoga kita bisa menyalip ke posisi 3. Nah, Kita karena beda ada satu loh, Bang. iya beda Beda satu satu. doang, Beda tapi satu kalau doang. kalau kalah lagi sama Napoli ya mungkin apa ya Tetap kayak beda satu. anti Gameplaynya, klimaks lah. gameplaynya juga sekarang udah sama ya, udah 20 semua kok. Iya udah Iya, sama semua udah karena 20 kemarin semua. sempat kepleset tuh di Ya, game tunda kebanyakan ya. Cuman Asal sekarang memang, jangan anomali aja nih Juventus nih. ya. Cuman Suka memang masa Juve, anomali kan ya? cuman memang Juve agak jauh ya sama pemimpin ya, yo. 39 ya ke eh, 46. ya Iya. kan gue bilang 6 poin Ya, karena 6 poin. tapi liga masih panjang masih Ya, ya, ya. banyak pertandingan yang masih dilakuin dan juga banyak tim lawan kita pun yang nggak main di Eropa cuma AC Milan. Inter Ya, Milan masih main di UCL, Napoli masih main di UCL. Mungkin ya ini ada kesempatan karena memang nggak usah kita mengikuti jadwal lain, tapi kita harus menumbangkan lawan kita sendiri kayak gitu. Nah, ya. menurut lo gimana Ki? Melawan Cagliari ini yang notabene terakhir, apakah kita bisa sapu bersih? Tapi kita kan kali ini mainnya di tandang nih, bukan kandang. Ya, Kalau kandang mah ya udahlah kita tidur aja, bangun-bangun ya. skor 5-0. Bangun-bangun tidur kayak PSG Inter kan kemarin 5-0, seneng banget. PSG lagi. Oke, agak susah memprediksi karena kita sama-sama tahu bahwa di hari Kamis nanti kan kita ada Champions League ya, ya kan? Mhm. Ada Champions League. Jadi ini akan ada rotasi nanti malam atau gimana? Gue belum tahu, belum belum bisa ngebayang. Cuman posisi Juve saat ini di Champions League juga agak-agak terjepit, butuh angka banget kan di sisa pertandingan Champions League. Jadi Mhm. sama-sama berat sih yo, karena di Serie A juga kan Juve kan masih mengejar poin terus ke zona 3 besar kan. Ya, Jadi gue sih ngelihat bahwa dengan rataan pemain Juve saat ini dengan pemain-pemain cadangannya sepertinya sih masih
masih ada kemungkinan besar untuk bisa menang lah lawan Cagliari lah yo. Karena apalagi tren buruknya di bulan Januari ini memang benar-benar parah sih Cagliari. Harusnya bisa bisa terus dibuat makin parah ya sama Juventus ya nanti malam ya. Mm-mm. Gitu sih yo. Jadi masih optimis sih. Nah, kan ini juga karena kita persiapan buat lawan UCL ya, Iya. terutama kita kan masih di peringkat 9 sampai 24 Nah, ya. itu Nah, benar. itu karena zona-zona 9 sampai 24 itu tricky banget. Tahun lalu kita Rawan. 9 sampai 24 kita akhirnya kan gugur juga Iya, gugur di juga. situ. Gugur. Rawan banget. Heeh. Nah, ini kan apakah kita tetap pakai rotasi lawan Cagliari atau tetap tetap lancap gas nih karena Kenny Dalglish dilaporkan Iya. eh, tengah dilanda flu katanya. Super flu ya? Enggak super flu juga sih. Flu biasa Iya. jadi nggak bisa dimainkan melawan Cagliari, tapi Iya. menurut Spalletti si Kenny Dalglish masih bersikeras ingin bermain. Nah, Hmm. kita nanti bisa melihat apakah Kenny Dalglish bisa digantikan sama siapa nih? Menurut lo gimana, Ki? Sayap kiri masih ada Openda, masih ada Cambiaso, masih bisa dimajukan Cambiaso. Em, siapa ya? Cuman Openda dan Cambiaso kali ya, Yo, ya. Jadi kalau misalnya Yildiz sampai nggak main, kemungkinan besar masih Miretti yang akan tampil di depan ya, sama Chico. Ya kan Hmm, ada David juga di depan. Jadi hmm, paling Trisula itu sih, yo. Karena Miretti kan hmm. juga sekarang kan lagi on fire kan, mungkin bisa mengisi Ya, posisi Yildiz. betul. Ya Hmm. lebih stylish, cuman memang kalau masalah agresivitas memang kalah sama Yildiz gitu. Cuman adanya Hmm. Miretti sekarang bikin kayak Juve kayak punya seorang player key player yang bisa ngunci, yang bisa ngasih kipas-kipas enak gitu loh, bisa memanjakan striker Ah. di depan gitu sih. Nah, Kak Kartika setuju nggak sama Mas Riki nih? Apa kita harus mencadangkan seorang golden boy kita, Kenan Yildiz, ataupun ya udahlah main Yildiz aja terus karena Yildiz juga lagi on fire kemarin cetak 2 gol 1 assist. Nah, besok mungkin Cagliari bisa jadi tambahan pundi-pundi golnya ataupun bisa menambahkan tambahan assistnya lagi di Serie A kali ini. Menurut gua Kanan katanya sakit. Nah, lebih Hmm. Hmm. baik dicadangin dulu supaya lawan Benfica bisa full power menurut gua. Ya, Ya, jadi kita bisa pasang Miretti Hmm. atau Openda, terus juga mungkin masih ada Jonathan David kan di Ya, depan. Dusan belum bisa main ya, masih belum lama belum. ya. dia Iya, sampai akhir musim men- kayaknya. menurut gua iya Kenan Yildiz dicadangin aja. Break dia satu kali Kasihan supaya juga. bisa full power ya. Kasihan Iya, juga walaupun masih muda, Gak tapi bisa-bisa. kasihan juga ya. Full tim nggak sembuh-sembuh ntar dia iya, sakit gendong mulu. banget ya. Apa kita Iya, kasihin Panadol ya ke rumahnya langsung kirim. kita kirimin Parah. aja tolak angin, Iya. Panadol sama koin sama Suruh kerokan vermicelli. ya. Iya, pakai ini nih, kirimin ini nih. Iya. Iklan, iklan deh. Ya Kak, menurut Kak Kartika, formasinya seperti apa besok? Formasi berapakah? Ataupun ada rotasi yang lain selain Yildiz? Formasinya berapa Mung- dan siapa lagi yang akan dipasang sama Opa Spalletti besok? Dari belakang Mungkin sampai depan. belakang mungkin seperti biasa Bremer Kelly Kalulu mungkin Hmm. mungkin ya. Mungkin 3-4-3 mungkin atau 3-5-2 favoritnya Spalletti. Tengah seperti biasa Locatelli, Thuram, Weston, Cambiaso, mungkin depan kan nggak ada kanan. Kalau Ah, depan Miretti, Jonathan David, Openda yang ada itu. Cuman wah, itu yang ada. cuma itu ya. Iya, cuma itu yang ada kan. Yang sehat. Yang sehat. Ya, kalau Ya, kita mau memberikan pemain-pemain yang masih available ya, yang benar ya di seperti itu. Menurut lo gimana Ki? Apakah setuju Oke. sama pernyataannya Kak Kartika nih dari depan sampai belakang masih hampir sama, cuma beda aja ya Ya, sama si tiga Kenannya. 3-4-3 dari Kak Kartika, dari gue mirip banget sebenarnya 3-4-2-1, cuman perbedaan apa namanya gaya main di depan aja. 3-4-2-1. Gue baca Apakah terakhir, ya gue baca terakhir di Twitter sih Kenan Yildiz bilang memang memang terakhir infonya kan dia flu, tapi flu ringan ternyata yo, nggak terlalu flu hmm, berat-berat banget hmm, gitu. hmm, Jadi hmm. diperkirakan akan pulih katanya dan masuk dalam squad juga, tapi belum tentu jadi starter. Jadi mungkin bisa buat masuk di babak kedua kali yo ya. 3-4-2-1 dari gua mungkin kiper masih sama di Gray, backnya ada Kalulu, Kelly dan Bremer yang lagi on Hmm. fire kayak tiga-tiganya ya kan, 2 pertandingan tanpa kebobolan. Terus ada gelandang, ada Weston yang lagi on fire juga, habis man of the match, Manuel Locatelli, Kepren Thuram, Andrea Cambiaso. Nah, gelandang serangnya Fabio Miretti sama Openda kali yo ya, kalau Kenan Yildiz memang nggak main gitu. Tapi kalau Yildiz ternyata pulih, mungkin Yildiz yang main. Depannya mungkin Jonathan David. Itu sih yo, nggak ada perubahan spesifik sih. Cuman masalahnya kita hari Kamis ada UCL. Hmm. Mudah-mudahan kalaupun ada rotasi, Spalletti bisa menurunkan formasi yang juga nggak sampai buang poin di pertandingan nanti malam. Ya, Gitu sih.
jaga-jaga. Gue sih pengennya Azik dimainkan, Ya, Edon dimainkan dari ya starter betul. karena memang dua pemain ini paling sedikit untuk diberi jam terbang ya. Ya, Karena terlebih juga Edon kan biasanya main di menit 60 akhir atau 70 awal. ya. Dan mungkin besok lawan Kagari bisa jadi starter di belakangnya Jonathan David. Oke, Ya. terakhir skornya berapa Kak? Besok Kak? Mungkin. Gua Iya, gua skor 5-0. puas 5-0 5-0 lagi. lagi. Yang gol siapa? Wah, yang gol Jonathan David 2 gol, Hah? Weston McKennie, terus Conceição kalau dimainin ya, kalau Ya, dimainin. Tapi kalau nggak dimainin mungkin Thuram. Thuram sama yang terakhir Miretti. wah ya Miretti cocok sih. Gue pengen banget lihat Miretti golin lagi. Nah, Iya. Ya, Bro Ki, berapa Ki? 2-0. 2-0. nggak tahu. Nggak Nggak bantai taunya lagi. kalah nih. Nggak bantai lagi. Gua Nggak gua taunya prefer kalah. gua prefer UCL besok. Jadi 2-0 udah angka yang cukup lah untuk 3 poin yuk. 3 poin yang penting yuk. 3 poin ya. Ya, Yang tiga golin poin. Gitu. siapa? Yang golin? Jonathan David biar makin pede. Satu lagi mungkin Edon kali ya, Edon Hmm. Zegrova ya. Dia kan belum gol-golin kan. Jadi Hmm. ya Edon lah kasih lah yuk 1 gol yuk. Yang Justin satu. Timberlake ya kan. Justin Timberlake. Ganteng banget sih emang ya. Ya, semoga prediksi dari kedua narasumber kali ini ada yang sinkron ya. Mau 2-0, mau 5-0, yang penting Juventus menang. Dan terlebih ada beberapa pemain mungkin yang bisa dimaksimalkan ya buat rotasi. Mungkin juga di kiper Perin juga bisa turun atau di back Kopener main dari awal dan juga di tengah ada Ezik Miretti bisa main lagi. Edon pun juga bisa main. Ya. Mungkin juga di depan Openda bisa jadi penentu kemenangan di Juventus. Kalau gue dari skor ya 3-0 lah yang ngegolin Miretti, Openda, sama Bremer. Nah, Ush, biar depan Bremer, depan sampai belakang tuh ngegolin semua. taunya Ya, Gatti. nggak tahu ya. Nggak taunya Kelly. Nggak taunya Gatti sama Kelly. Ya, semoga skornya kita aman lah buat modal Aman. kita ke UCL. Ya, kita pindah ke Mercato karena Ya. Januari ini bulannya Mercato nih. Nggak bisa Betul. kita lepaskan dari berita-berita Mercato karena banyak banget berita-berita berseliweran tentang Mercato yang mereka dari pemain yang kita nggak tahu, apa yang tahu dari yang kita pikir itu make sense sampai yang nggak make sense pun sekarang semuanya ada ya Yang gitu. nggak make sense. Ya ini kalau yang sekarang kita mau bahas nih agak make sense karena Juventus menurut harian beberapa koran-koran di Italia ini bahwa Indofo Vlahovic Mateta karena banyak Vlahovic kan memang diisukan akan hengkang ya di akhir musim ini ataupun mungkin Januari ini kalau ada yang mau nawar Vlahovic ya monggo aja Wah, bisa parah ini. bisa di Orang dia dealin lagi gitu. cedera. Ya, mungkin ada yang melihat dari sisi lainnya karena Vlahovic ganteng atau Vlahovic dia kemarin gol-golnya keren-keren juga bisa set piece kan juga fisiknya bagus ya. Musim-musim sekarang kan striker-striker Eropa kan apa ya kayak berlian gitu loh susah banget nyari striker nomor 9 yang oke makanya Juventus sampai melirik Mateta ini ya tapi memang secara statistik Mateta nggak jelek amat ya musim lalu bisa membawa Crystal Palace juara gitu loh Ya, lawan Manchester City terakhir kalau nggak salah dia menangnya. Nah ini juga dari musim-musim ke belakang Mateta ini menjadi striker yang bisa cetak 2 digit gol nih 16 gol dan juga 14 gol dan juga kalau yang suka main FPL nih nilainya tinggi-tinggi juga nih Mateta hampir tiap minggu dia ngegolin dia bisa mendulang poin tapi baik lagi ke Juventus ya, apakah ini hanya secara rumor, tapi secara harga pun si Mateta ini menurut laporan Gianluca Di Marzio Juventus telah membuka kontak awal dengan Crystal Palace di kisaran 40 juta, tapi masih menimbang nih apakah akan mencoba mengantisipasi transfer ini pada Januari ataupun nanti di musim panas karena waktu kunci penjualan pemain ya kita harus menjual dulu pemainnya. Karena kata Mas Andar kalau kita nggak ngejual kita nggak bisa beli pemain. Tapi menariknya Mateta sendiri dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan Juventus. Karena ya siapa yang nggak mau gabung sama Juventus kalau dari Crystal Palace gitu loh. Karena Crystal Palace Ya. kan tim semenjana hitungannya ya, tim papan tengah. semenjana. Tim papan tengah gitu loh. Jadi secara prestasi juga nggak terlalu hebat-hebat banget. Dan juga secara performa di Liga Inggris juga ya masih peringkat 10 besar lah. Nggak sampai Anget-anget aja. iya, nggak sampai ya Magnificent Seven-nya Liga Inggris gitu. Dan juga dalam konteks manajemen baru Comoli Ferrero, rumor Mateta bisa dibaca sebagai sinyal perubahan pendekatan dan juga proyek mahal yang sulit dipertahankan menuju
bukan striker yang lebih fungsional, fisikal dan juga lebih manageable secara finansial. Tapi Vlahovicnya mau nggak ya kira-kira ya kalau misalkan dijual sekarang nih dengan kondisi dia yang sekarang ini dan juga mungkin secara gaji kan Juventus menggaji dia oke Ya, nih 12 juta euro. Dari Fiorentina kan naiknya dari 1 juta malah euro ke 12 juta euro ya. Siapa ya. yang nggak mau naik jadi OKB doi? Banget. Tapi secara fisikal kan Mateta juga dibilang striker oke ya, kuat fisikal dan juga kecepatan ada dan juga ini tipe-tipe striker yang pengen dimiliki sama Spalletti karena dulu kan di Napoli ada Lukaku. Ya. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi puzzle yang bisa diambil sama Spalletti kalau misalkan Spalletti ini lanjut terus sama Juventus. Apakah striker ini yang bisa dibutuhkan Ki sama Juventus Ki saat ini Ki? Oke, Jean Philippe Mateta ya. Dia terkenal di Premier League sebagai striker fisikal ya, kuat dalam Hmm, duel ya kan, efektif dalam duel udara ya kan. Terus dia juga punya catatan gol. Sebenarnya kalau dibilang catatan golnya bagus, sebenarnya nggak terlalu bagus juga ya, Yo ya. 20 match dia cuma cetak sekitar 8 gol di Premier League musim ini. Permasalahannya adalah angka 40 juta itu angka yang cukup oke atau enggak nih buat Mateta gitu ya. Kalau dari filosofi manajemen gue melihat bahwa tampaknya pendekatannya sekarang udah berubah ya Yo ya, dari sisi transfer ya. Sekarang manajemen Juventus tuh nggak ngelihat proyek bintang mahal lagi nih kayak Vlahovic kemarin nih, gaji tinggi, transfer tinggi gitu kan. Sekarang lebih kepada pemain yang lebih fungsional gitu Yo, secara fisikal, secara bagaimana dia mengantisipasi cara bermain dia di lapangan hmm, gitu ya. Jadi gue melihatnya pertama dari situ dulu gitu. Jadi filosofi manajemennya udah berubah. Yang kedua kebutuhan timnya. Nah kalau dari manajemen memang sudah selaras dengan kebutuhan timnya. Kebutuhan timnya kan saat ini kan kayak yang tadi lu bilang, ya, puzzle-nya nih kurang nih. Sedangkan Spalletti kemarin udah bilang bahwa dia minta striker ya penyerang sentral yang kuat dalam link up play. Ya ya, kan mampu menahan hmm, menahan bola di lini depan, terus efektif dalam duel udara, bisa bekerja sama dengan apa namanya wing player di sebelah kanan dan kiri gitu. Jadi sebenarnya kalau dari profil sebenarnya udah cukup oke nih si Mateta ini gitu ya. hmm, Cuman permasalahan adalah di realitas keuangan Juventus saat ini sih yo. Angkanya lumayan gede nih 40 juta ya. Kalau hmm, kita hitung-hitung neraca keuangannya sebenarnya cukup lumayan besar nih yo 40 juta. Cuman yang bisa terjadi adalah kalau misalnya Vlahovicnya cabut, kemungkinan besar bisa nih terrealisasi nih karena beban gajinya berkurang cukup jauh yo. ya, Si Vlahovic itu terima 12 juta euro di Juventus, sedangkan si siapa Mateta dia cuma terima 3, juta euro di Crystal Palace. Itu kan jauh banget ya. ya, 4 kalinya. Iya kan? Empat kalinya Mateta 3,7 juta euro di Crystal Palace. Jadi angkanya cukup jauh. Mungkin kalau misalnya dia masuk ke Juve terus dia minta penambahan gaji, pasti nggak akan lebih dari 7 juta lah yo feeling gua. Hmm, Pasti dia di angka kisaran 5 juta atau 6 jutaan udah paling maksimal gitu. Jadi menurut hmm, gua dari beban gajinya sedikit lebih menurun gitu sih. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan datang kecuali Vlahovicnya cabut. Nah, ya. pertanyaannya sekarang nih buat para Juventus ini lebih pilih Vlahovic atau striker baru. Kan gitu kan. Kalau misalnya gue prefer Dusan Vlahovic dengan pengurangan gaji ya. Iya gak sih? Dusan Vlahovic stay tapi gajinya dikurangin gitu. Kalau gue sih pengennya gitu, tapi sepertinya itu akan sulit ya. Ya, ini suara itu saja kalau misalnya memang Vlahovic harus pergi ya udah pergi tapi cari cari striker yang memang cocok profilnya gitu. Jadi Ya, jangan cuma ngelihat dari harganya lagi, tapi lihat dari profilnya. Benar gak sih Mateta ini cocok dengan filosofinya Juventus gitu. Mateta memang kesimpulannya mungkin Mateta memang bukan striker-striker gila kayak Erling Haaland atau Kylian Mbappe gitu ya. Namun hmm, saat ini dia dengan nama dia yang tidak besar gitu ya, dia tipe striker yang dibutuhin Juventus saat ini berdasarkan filosofinya Spalletti gitu sih yo. Jadi kalau gua mungkin oke-oke aja sih yo sama Mateta. Karena gue lihat juga beberapa kali Crystal Palace main di Premier League, dia cukup oke ya dalam link up play ya, ya. Dia betul. membantu pergerakan para attacking Winger. midfielder gitu. Hmm, Jadi luar biasa sih pergerakannya, nggak stuck ya. Kayak hmm, di awal-awal musim ini kita lihat Jonathan David itu kan dia banyak diem ya, dia nggak mau ya. ngepres, dia nunggu Aha. bola enak doang gitu. Nah Mateta ini dia lebih ke striker yang memang benar-benar memainkan line up play dengan sangat bagus gitu. Dia cari bola, dia mau pressing gitu sih. Jadi mungkin memang memang tipe pemain seperti ini yang Spalletti cari sih. Ya, kalau kata Ricky oke-oke aja buat Mateta. Tapi buat Kak Kartika gimana? Punya pandangan lain kah? Ataupun ya udahlah kita cari striker lain aja karena Dusan juga cabut, Mateta harganya mahal. Atau mungkin lo setuju sama statementnya Ricky tadi? Kalau Dusan Vlahovic cabut ya, Hmm, kita mesti cari
striker yang lebih bagus dari Mateta. Menurut gua Mateta itu tanggung banget. Hmm. Kayak Hmm. Openda nggak sih mainnya? Jadi Hmm. tanggung-tanggung kentang gitu. Jago banget kagak, tapi ya Eh. blow on juga enggak gitu. Bagus sih, bagus. Tapi kayak Openda di tengah-tengah aja gitu middle. Mungkin Hmm. untuk sementara bisa untuk backup aja. Hmm. Tapi kalau jangka panjang menurut gua enggak karena kita mesti cari yang lebih bagus dari Dusan. Daripada Mateta mending Dusan aja, tapi kan dia Ya. nggak mau turun gaji ya. Hmm. Juga kontraknya habis nih, belum ada tanda-tanda Hmm. diperpanjang. Jadi menurut gua lebih baik Hmm. cari yang benar-benar top level ya. Jangan yang Hmm. tanggung-tanggung lagi nih. Kalau tanggung kita kayak Hmm. ngumpulin Edon, kita Hmm. ngumpulin Openda, Jonathan Hmm. David ya. Udah kentang banget deh. Ibaratnya ya buat ngegas juga ngeden gitu. Iya, iya, iya. Ya supaya Ya. kita tahu lah ya kan nonton kan. Hmm. Maksudnya buat ngegas tuh ngeden banget. Nah Mateta nih setipe nih kayak Openda nih. Yang anget-anget ntar kalau misalnya dapet bola ya syukur dia gol. Kalau enggak juga ya paling dia kayak Openda aja gitu. Enggak jago-jago banget. Tapi juga enggak bengong-bengong banget, tengah-tengah aja. Menurut gue Sos tanggung, sosok ya Kak ya. Secara so-so aja. Ya untuk ukuran klub sebesar Juve, tanggung ya. Apalagi Ya. udah dapat pelatih kayak Spalletti ya, jangan Hmm. tanggung lah. Mau kaliber sekalian gitu. Hmm. 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 Dusan kan Atau nggak diperpanjang, udah lah ah, gitu. atau kita Gajinya bajak aja Lukaku dari Napoli ya kalau udah Nah, sembuh. kan Karena udah tua dia. iya sih, tapi secara kematangan kan Lukaku oke daripada sekarang Napoli nggak dipakai Lukaku nggak dipakai sama Napoli karena Tapi dia ada juga Højlund. nggak jelas kesembuhnya kapan kan. Iya sih sama kayak Dusan sih so. Secara Sama, secara iya. kapan ya rilis main dia lagi juga kita belum tahu si ya. Lukaku. Lukaku Tapi lama banget udah. saya kayaknya sih akhir musim katanya sih sama Iya kayak si dia lama Dusan. banget udah nggak main. Terus nggak jelas juga apa kapan nih? Udah berapa lama? Udah semusim kali ada. Ya dari awal musim ya dua match awal musim Hmm. masih main cuma kemungkinan cuma langsung diganti sama Khairul ngambil dari MU. Ya kalau gue sih Mateta ini mungkin satu alternatif ya kalau misalkan Juventus memang kehilangan Dusan Vlahovic karena dari secara taktik dan juga atmosfer di Liga Italia dan juga sudah ngerasain main di UCL, Dusan lebih jauh pengalaman dan Ya. secara skill dari Mateta. Ya mungkin mentok di gaji aja nih karena gajinya memang kelewat gede. Mungkin nanti Ottolini kan dia sekarang dipercaya sebagai scoutingnya Juventus ya. Mungkin dia cari striker-striker yang mungkin memang top dari berbagai macam aspek yang dimiliki Juventus sekarang dari skill finansial, dari skill manajemen dan juga dari skill di atas lapangan. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Suara Juventus ini sampai menit ini dan juga terima kasih juga buat Kakak Tika dan juga terima kasih buat Mas Riki yang sudah memberikan apa ya unek-unek ya ataupun pandangan tentang preview besok versus melawan Cagliari versus melawan deh tuh sampai dua kali gue ngomong versus Tagliari dan juga tentang rumor Mercato tentang Jean-Philippe Mateta. Oh iya, sekali lagi buat teman-teman kita udah ada apa namanya nih di sini Barcode. barcode kris. Nah, bisa langsung tuh di scan aja barcode-nya nanti bisa langsung masuk ke akunnya Suara Juventini. Dan juga terima kasih yang sudah memberikan sebagian ataupun barokahnya rezekinya kalian. Semoga ini bisa memberikan suatu kemajuan untuk Amin. Suara Juventini. Amin. Amin. Terakhir, buat teman-teman sekali lagi yang mau join bisa langsung aja. Di sini ada paket Ya. Juve, paket Juve dah tuh, paket Buffon dan juga Del Piero. Nanti Ya. kalian bisa langsung masuk ke WhatsApp-nya Sorry Witty. Nanti langsung hubungin gue bio ya. Ada nomor gue di situ. Nanti chat gue, nanti kita langsung interaksi sama Mas Riki dan juga apalagi Kak Kartika nih yang 24 4 jam. jam. Mungkin 30 Kayak jam ya. UGD, 30 jam UGD. ya. Gak pernah tidur. Kalah UGD kayaknya sama Kak Kartika nih. Tidur lah. Oke, Oke. kali ini kita sampai di sini aja. Terakhir, film kita sekarang kita Vino alla fine Ini Forza 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 Juve. Juve. Juve.